apa kabar? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari eh, cara pembacaan dua tabel, di mana tabel yang pertama ini ya menjadikan tabel yang akan diproses yang akan membaca pada tabel kedua. Nah, di sini ada dua sistem pembacaan. Pembacaan pertama adalah berdasarkan horizontal data atau HLOOKUP, dan yang satunya adalah VLOOKUP, ya, vertical lookup. Nah, kita bisa lihat mungkin data yang akan diproses atau data pertama itu sama persis, akan tetapi pada data kedua kita bisa lihat bahwa data yang horizontal lookup itu kita baca berdasarkan baris, ya, berdasarkan baris seperti ini. Dan sebaliknya untuk pembacaan data pada vertical lookup, dia adalah pembacaannya berdasarkan kolom. Nah, kita akan coba proses untuk fungsi pembacaan pada HLOOKUP untuk pertama kali. Selanjutnya kita akan bahas untuk VLOOKUP. Nah, data yang sudah ada ini selanjutnya kita akan proses. Iya. Nah, di sini terdapat nilai hasil belajar, ya, nilai laporan kemajuan belajar. Nah, di sini kita bisa lihat ada 5 daftar peserta didik. Nah, kita akan tentukan nilai rata-ratanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagaimana mengisikan atau menggunakan rumus average. Kita ketik saja sama dengan average, ya. Kalau kita nggak hafal cukup ketik EV, nanti kemudian akan ada terusan dari komputer untuk mengingatkan. Double klik saja. Nah, selanjutnya ini kita drag dari kiri ke kanan, jadi dari nilai teori sampai praktek, kemudian kita tekan enter, maka diperoleh hasil dari nilai rata-rata untuk peserta didik nomor 1. Selanjutnya kita akan copy ke bawah dengan cara pada sudut bawah ini terdapat kotakan kecil. Nah, arahkan saja kursor pada kotakan tersebut akan membentuk tanda plus. Kita klik, tahan, geser ke bawah. Nah, nilai rata-rata sudah diperoleh. Selanjutnya kita akan mencari nilai terkecil. Rumus nilai terkecil itu kita menggunakan sama dengan min. Buka kurung, kita blok saja dari 80 sampai 90, dari peserta didik pertama sampai yang terakhir. Nilai minimum sudah bisa terbaca, itu sekitar 60. Selanjutnya nilai terbesar kita pakai sama dengan max. Buka kurung, klik dari sini sampai sini, kita enter. Selanjutnya total nilai adalah jumlah nilai pada nilai teori dalam satu kelas ini, ya. Sama dengan sum atau summary. Buka kurung, blok saja, di-drag saja, ya, dari peserta didik pertama sampai yang terakhir. Nah, karena data yang pertama, nilai terkecil, terbesar, dan total nilai ini secara kolom itu sama rumus, maka kita cukup copy saja. Kita blok dulu, ya, kita blok. Selanjutnya kita copy ke kanan, akan membaca nilai terkecil pada praktek, nilai terbesar pada praktek, dan total nilai. Selanjutnya kita blok lagi ke kanan, akan membaca nilai rata-rata terkecil, nilai terbesar, dan total nilai. Nah, selanjutnya kita akan membaca nilai ini dan kita konversi ke dalam huruf. Nah, konversi ini berdasarkan tabel nilai konversi, ya. Jadi untuk mengisikan grade kita melihat nilai konversi ini. Nah, di sini kita menggunakan rumus if, ya, conditional if. Kita buka saja sama dengan if, buka kurung, kita klik nilai rata-rata lebih besar sama dengan berdasarkan nilai A adalah 90, titik koma, kita berikan tanda kutip, kemudian kita ketik A, kemudian tutup kutip, kemudian titik koma lagi. Nah, mengapa sebelum dan sesudah alfabet A kita harus berikan tanda kutip? Karena ini merupakan karakter, ya, jadi tidak diproses secara komputerisasi, dia hanya ditampilkan sebagai teks saja, gitu. Kalau misalkan dia ada nomor sel, misalkan A1, A2, dan selanjutnya, maka dia akan diproses sebagai bagian dari program atau bagian dari pemrograman pada Excel. Selanjutnya kita akan membuat nilai B, masih dengan menggunakan tanda if, buka kurung, jika nilai rata-rata, kita klik saja, ya, jika nilai rata-rata
lebih besar sama dengan 78 ya. Kemudian titik koma, maka nilainya adalah B. Tutup kutip. Nah, titik koma. Selanjutnya kita masih masukkan fungsi if, buka kurung, kita ketik langsung aja ya, itu E5 atau E5 lebih besar sama dengan 60 titik koma, maka akan dihasilkan nilai C. Kemudian titik koma, kita buat lagi fungsi if lagi, buka kurung E5. Karena ini merupakan pilihan terakhir, maka kita buat dia menjadi kurang. Kalau tadi lebih besar, sekarang kita buat jika E5 kurang dari 60, nah maka status atau konversi nilainya adalah D. Kutip. Nah, sekarang sudah berapa kita buka kurung ya, 1, 2, 3, 4. Maka kita tutup sejumlah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa lihat rumusnya ini, jika nilai rata-rata lebih besar dari 90 bernilai akan dikonversi menjadi A, jika nilai rata-rata di atas 78 akan dikonversi menjadi nilai B, jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 60 akan dikonversi menjadi nilai C, dan sebaliknya jika nilai rata-rata lebih kecil dari 60 maka akan dikonversi menjadi nilai D. Kita enter saja. Nah, sudah dihasilkan, nilainya adalah B. Nah, kita copy ke bawah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai status. Nah, statusnya bagaimana nih ya, status dan keterangan. Nah, di sini tabel pertama ini ya, ini tabel pertama ini akan membaca tabel kedua. Nah, tabel yang kedua di sini dia akan membaca secara rumus. Kalau tadi grade ini kita adalah mengkonversi nilai, kita menggunakan rumus dengan membaca manual ya. Sekarang ini kita akan membaca berdasarkan informasi dari grade. Jadi grade ini merupakan referensi untuk memberi informasi status dan keterangan. Oke, kita mulai saja. Kita menggunakan rumus lookup sama dengan lookup. Nah, ini double klik saja. Nah, di sini ada informasi ya, ada informasi yang bisa kita ikuti ya. Look at value-nya, kemudian tabel array dan row index number. Nah, lookup ini kita klik di sebelah ini ya, look at value-nya. Nah, selanjutnya kita kasih titik koma, kemudian kita masuk ke tabel kedua. Nah, kita blok dari A sampai dengan kurang, kemudian kita lakukan penguncian tabel ini ya, karena pada saat kita copy dia akan bergeser. Nah, saya tekan F4 pada keyboard, akan muncul dolar-dolar seperti ini ya, ini artinya akan terkunci. Kemudian saya kasih titik koma, selanjutnya saya ambil untuk status ini ada pada indeks kedua nih, saya isikan angka 2, kemudian tutup kutip, tutup kurung, saya enter. Nah, dia akan baca status lulus. Coba kita copy ke bawah hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, coba misalkan tadi kan ada saya bilang untuk kunci ya, saya akan gunakan di posisi keterangan saja. Saya ketik lagi sama dengan lookup. Nah, saya double klik saja di sini, klik di sini, kemudian titik koma, kemudian selanjutnya saya blok atau saya pilih tabel kedua. Nah, ini kita akan buktikan kalau misalkan tanpa kita kunci ya, apa yang akan terjadi pada saat kita copy ke bawah. Kemudian untuk indeksnya kita isikan karena keterangan ada di posisi 3, bisa dilihat dari sini ya, posisi 3. Maka saya isikan 3, saya enter. Nah, posisinya adalah untuk grade B terbaca, lulus, status, kemudian keterangan baik. Sekarang saya akan copy ke bawah, apa yang akan terjadi? Nah, beberapa data ya, beberapa data ini tidak terbaca ya, beberapa data tidak terbaca. Apa sih sebetulnya? Mari kita periksa. Pada saat keterangan pertama ya, kita cek rumusnya apakah bekerja dengan baik dan sesuai pada tempatnya. Nah, warna ini adalah mewakili posisinya. Jadi warna C14 sampai dengan F16 adalah posisi dari
tabel pilihan, dan untuk input referensinya adalah grid. Sekarang kita cek yang kedua. Nah, ini sudah bergeser satu ya, sudah bergeser satu, kita bisa lihat. Kita cek lagi yang ketiga. Nah, bergeser lagi. Coba kita cek yang di bawah, paling bawah. Nah, bergeser sangat jauh. Nah, untuk itu mengapa tujuannya pada saat kita menggunakan rumus ini, kita harus mengunci selnya atau mengunci tabel referensinya agar pada saat di copy tidak bergeser posisi tabel referensinya. Nah, kita ulang kembali saja. Kalau seperti ini cukup kita bisa ketik ulang, atau di bagian tabel keduanya ini kita hapus aja dulu supaya lebih mudah ya. Ini saya hapus, kemudian saya ulangi proses seperti ini, baru saya tekan F4 untuk saya kunci, baru saya tekan enter, selanjutnya saya copy ke bawah. Hasilnya sudah selesai ya, sudah sesuai. Kita cek nih, misalkan nih memuaskan posisinya, kita cek di sini. Oh ya, sudah sesuai. Jadi tabel tidak bergeser, ini juga tidak bergeser, tidak bergeser. Nah, selanjutnya kita cek nih, apakah rumus ini bekerja sepenuhnya. Misalkan sebagai contoh, ini ada teman yang tidak lulus dengan nilai D. Oh, ternyata dia sudah mengikuti remedial, dia dapat nilai 78. Nah, kemudian nilai prakteknya juga dia dapat 80, sehingga nilai rata-ratanya 79, dinyatakan dengan mid grade B dan status lulus, kemudian keterangan baik. Nah, berarti ini rumus sudah bekerja ya. Nah, selanjutnya setelah kita melaksanakan pembacaan lookup, mari kita melaksanakan pembacaan VLOOKUP ya. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, sama dengan pembacaan lookup, hanya saja bedanya dia berdasarkan pembacanya adalah vertikal dan berdasarkan kolom. Nah, kita isi dulu nilai rata-rata sama dengan average, buka kurung, kita blok di sini, kita tekan enter, kemudian kita copy ke bawah. Nah, selesai. Habis itu nilai terkecil sama dengan minimum ya, buka kurung, di blok dari nilai pertama sampai nilai terakhir, tutup kurung, enter. Nilai terbesar sama dengan max, buka kurung, nilai pertama sampai nilai terakhir, kemudian total nilai sama dengan sum, buka kurung, dari peserta didik pertama sampai terakhir. Kemudian ini saya copy ke kanan, selesai. Kemudian kita akan menentukan grid dengan rumus yang sama seperti tadi ya, menggunakan fungsi if, sama dengan if, buka kurung, kita klik di sini. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 90, titik koma ya, ini A nilainya, kemudian titik koma lagi, kemudian kita isi if lagi, buka kurung, N5 lebih besar sama dengan 78, titik koma, buka kutip, itu nilainya B, kemudian titik koma, if lagi, buka kurung, N5 atau nilai rata-rata lebih besar sama dengan 60, titik koma, maka nilainya adalah C. Ya, kemudian titik koma lagi, if lagi, buka kurung, N 5 lebih kecil 60, maka nilai terakhirnya adalah D. Ya. Oh, ada yang salah nih. Apa nih informasi yang masuk yang bisa kita lihat? Oh, lihat nih, dia memberi informasi koreksian ya. Ya, saya belum memberikan tanda kutip tutup kurung ya, tutup kurungnya baru satu. Jadi dia nanya apakah mau terima koreksi ini, saya ketik aja yes. Nah, lihat secara otomatis karena saya kelupaan tutup kurungnya, maka komputer memberikan koreksi ya. Nah, selanjutnya saya copy ke bawah. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan status dan keterangan dengan menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Ini double klik aja ya. Kemudian klik di posisi grid sebagai informasi referensi, titik koma, kita blok dari A sampai kurang,
Jadi tulisan grid status sekarang nggak perlu ya. Nah, selanjutnya tidak lupa tekan F4 untuk kita kunci. Kemudian titik koma untuk status itu adalah indeksnya 2. Nah, remedial ya nilainya. Betul ya, nilai 60 itu C remedial. Nah, ini saya copy ke bawah. Selanjutnya keterangan sama dengan VLOOKUP. Double klik aja di sini, klik di sini, titik koma. Nah, titik koma, kemudian tabel kedua, kemudian tekan F4, selanjutnya titik koma, untuk keterangan di posisi kolom ketiga. Nah, kalau tutup kurung, nah kalau kita kesulitan baca ke sini ya, kita bisa juga baca ke sebelah sini. Jadi ini bisa dibaca, yang ini juga bisa kita baca. Jadi silakan baca di formula bar atau dibaca di posisi ini. Mungkin terlipat rumusnya. Kita bisa baca selengkapnya di formula bar. Selanjutnya kita tekan enter. Oke, kita scroll ke bawah. Kita copy ke bawah ya, seperti itu. Nah, inilah hasil laporan kemajuan belajar menggunakan rumus fungsi lookup dan VLOOKUP. Nah, horizontal lookup dan vertical lookup. Nah, selanjutnya biasanya nih para guru itu akan membuat semacam grafik nilai ya. Jadi grafik nilai. Kita akan buat grafik ya. Jadi sekarang kita akan membuat grafik. Satu saja sebagai contoh dari fungsi pembacaan VLOOKUP. Nah, syarat untuk membuat grafik ya, pertama itu adalah kita ada keterangan yang akan memberikan informasi. Keterangan informasi ini adalah nama peserta didik. Jadi nama ini nanti kita blok ya, kita pilih. Selanjutnya kita akan menentukan nilai referensinya. Nah, nilai masing-masing ini juga akan kita copy. Jadi untuk lainnya tidak usah ya, atau sesuaikanlah dengan kebutuhan. Nah, langkah pertama adalah kita blok nama Anna Maria sampai dengan Handoyo. Kemudian di keyboard, tekan tanda shift. Kemudian kita saya ulang ya, blok dari posisi nama yang akan dimunculkan. Kemudian kita tekan kontrol yang ada di posisi nilai dari masing-masing peserta didik ini. Nah, posisinya seperti ini. Tujuannya kontrol itu adalah supaya kita bisa ngeblok loncat-loncat atau memilih bagian yang akan kita blok ya. Nah, biasanya kalau ngeblok itu kan urut. Nah, ini kita bisa lepas bloknya. Jadi posisi yang kita butuhkan saja. Selanjutnya kita klik menu insert. Nah, ini menu insert. Ya, insert. Selanjutnya kita pilih chart. Nah, di sini ada beberapa bentuk yang bisa kita pilih. Nah, biasanya kalau saya sebagai guru, saya akan memilih grafik ini aja, grafik batang saja ya. Itu. Kecuali jumlah peserta didik saya lebih dari 10, maka saya akan menggunakan grafik garis. Saya pilih saja, klik segitiga ini. Oh, ini menu chart ya, ini. Nah, ada pilihan, ada yang kolom 2D atau yang 3D. Nah, umum saya cuma pakai ini saja. Nah, setelah itu saya klik ini ya, kemudian saya klik di sini. Nah, seperti itu. Udah muncul ya, Nah, ada Anna Maria, Lydia, kita bisa baca ya. Selanjutnya kita akan edit sedikit ini ya. Kita edit sedikit. Ya, ini saya double klik saja. Kemudian saya isikan grafik prestasi belajar, saya kasih informasi seperti itu. Kelas 10. Selanjutnya nama tidak perlu kita ganti segala macam ya. Ini angka akan menyesuaikan. Nah, selanjutnya saya kepingin bikin grafik ini supaya bagus ya. Setiap kali saya double klik di sini akan muncul desain di sini. Nah, ini akan menentukan jenis apa yang akan kita template yang akan kita pakai. Contoh saya mau pakai ini. Nah, di sini muncul angka-angkanya berdasarkan grafiknya dan nama, atau milih yang ini atau yang ini. Nah, maka sesuaikanlah dengan kebutuhan. Nah, misalkan saya mau ngambil yang ini. Nah, ini juga masih bisa diedit ya. Nah, sekarang sudah selesai pembuatan grafik prestasinya ya. Nah, demikian materi belajar kita hari ini ya. Selain pembacaan lookup dan VLOOKUP, maka kita juga belajar bagaimana membuat grafik dari hasil
informasi data yang akan kita buat grafik. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak lupa saya sampaikan di save ya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Technology is mind concept.